Kali ini bersama aku, Azumardi Azra Uganda dari Universitas Brawijaya. Saya dari UKM Dupala UB yang akan menemani kalian di program Kampus Plus 62. Sebelum memasuki topik utama, kira-kira sudah pada tahu belum ya terkait Impala UB itu sendiri? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Impala UB itu apa, Impala UB adalah organisasi pencinta alam di bawah naungan Universitas Brawijaya. Nah, Impala UB itu didirikan sejak tahun 1976. Impala UB memiliki beberapa divisi, yaitu rock climbing, gunung hutan, caving, olahraga arus deras. Adapun kegiatan yang baru saja kita jalankan yaitu pengembaraan anggota muda 47 yang dilaksanakan di Madura, lebih tepatnya di Pulau Giliang. Terkait kegiatan yang sudah kita jalankan di sana yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran tentang Impala UB itu sendiri, bisa teman-teman langsung buka di Instagram Impala UB. Nah, Kampus Plus 62 kali ini akan menyajikan 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar. Yuk, kita simak bersama-sama. Rangkaian Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mencapai puncaknya pada hari Minggu 19 Januari 2025 kemarin. Dalam kegiatan tersebut dipamerkan 52 karya inovasi dari setiap departemen yang ada. Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Wisnu Barlianto mengatakan bahwa Dies Natalis ini mengusung tema inovasi bagi masa depan. Untuk itu pihaknya menghadirkan 52 inovasi dari setiap departemen yang bersifat implementatif atau dapat diterapkan dalam masyarakat. Inovasi tersebut menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kesehatan guna mempermudah dan meningkatkan kualitas kesehatan dalam masyarakat. Ya, jadi tadi seperti temanya kita ingin masa lalu, sekarang dan masa depan. Jadi kita ingin meningkatkan inovasi dengan di sini kita ingin meningkatkan inovasi sehingga nanti FKUP bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat semua. Jadi bisa kita implementasikan di masyarakat. Jadi contohnya pada kegiatan ini kita membuat lomba inovasi, kita memberi kesempatan pada seluruh program studi untuk memamerkan inovasi yang dibuatnya, dan inovasi ini artinya tidak hanya hasil penelitian, tapi sesuatu yang sudah lebih advance sehingga bisa diimplementasikan di masyarakat. Sehingga contoh di sini ada inovasi untuk pemeriksaan mata dengan alat ya, kemudian jadi sudah dalam bentuk alat ya. Kemudian membuat model-model print 3D untuk simulasi pada pasien-pasien patah tulang, sehingga sebelum dia dioperasi sudah bisa disimulasikan mana yang harus dikerjakan dalam bentuk seperti sebenarnya. Inovasi implementatif akan menjadi nafas baru dan karakter dari Fakultas Kedokteran di masa yang akan datang. Inovasi tersebut bersumber dari keilmuan yang ada dengan dukungan teknologi sehingga dapat menjadi inovasi yang mudah diterapkan dalam masyarakat. ...52 karya inovasi dipamerkan dalam puncak acara Dies Natalis Fakultas Kedokteran ke-51. Karya ini berasal dari seluruh departemen yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Para peserta sudah diberi informasi beberapa bulan sebelumnya untuk menampilkan karya terbaiknya. Ketua Pelaksana Pameran Inovasi Dr. Domi Pradana Putra menjelaskan bahwa sejak diumumkan antusias dari setiap departemen cukup tinggi. Selain itu pihaknya juga menghadirkan 3 juri yang kompeten untuk melakukan penilaian karya peserta. Betul, ini rangkaian acara dari Dies Natalis ke-51. Jadi di Dies Natalis ke-51 ada banyak acara, salah satunya adalah lomba inovasi. Kami juga mengadakan lomba inovasi ini dengan digandeng oleh Dies Natalis acara itu tersebut. Dan juga ada dukungan dari para dekanat. Sehingga kebetulan kami sudah memulai pengumuman lomba inovasi itu 1 bulan sebelumnya. Dan kemudian alhamdulillah hari ini kami mendapatkan
52 peserta, dengan kami juga membawa 3 juri yang mungkin bertaraf nasional. Kami berharap lomba inovasi yang diberikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini bisa sama standarnya dan penilaiannya secara nasional. 52 ini terbagi tim atau apa? Sebetulnya kami memiliki banyak departemen, Mas. Seperti halnya di Photobooth itu, kami memiliki banyak departemen. Dan alhamdulillah hampir 90% berpartisipasi, Mas. Dan rekornya adalah di Departemen Farmasi yang mengirimkan 9 poster. Melalui lomba karya inovasi ini diharapkan iklim inovasi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan terus berkembang sehingga mampu menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Departemen Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Dr. Apoteker Valentina Yurina mengatakan bahwa pihaknya mendorong iklim yang kondusif bagi munculnya budaya riset yang bermuara kepada inovasi. Budaya riset tidak hanya ditujukan bagi dosen namun juga mahasiswa agar mereka sejak dini mampu memiliki karya inovasi. Budaya riset ini juga diharapkan menjadi kontribusi dari Departemen Farmasi untuk mendukung program hilirisasi hasil riset yang menjadi program besar Universitas Brawijaya. Bisa sampai farmasi ini digambarkan menjadi yang mengirimkan paling banyak gitu ya. Iya, terima kasih. Jadi saya mewakili dari Departemen Farmasi menyampaikan bahwa memang sebagai rangkaian dari kegiatan Dies Natalis FKUB ke-51 itu kemarin diadakan lomba produk inovasi dan kemudian memang dari Departemen Farmasi itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu dengan mengirimkan beberapa poster produk inovasi. Jadi memang kami di Departemen Farmasi ini cukup banyak gitu ya menghasilkan produk-produk baik dari mahasiswa maupun dari dosen. Jadi memang sebagai kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa kami itu mampu menghasilkan ya produk-produk misalnya sediaan farmasi maupun kosmetika begitu ya yang sifatnya ya harapannya tentu inovatif ya, jadi dapat digunakan untuk masyarakat luas juga. Jadi ya. Itu alasannya farmasi mengirimkan betul lebih banyak. Iya kemarin cukup banyak juga ya. Saat ini Departemen Farmasi sudah memiliki puluhan hasil riset dan inovasi dalam skala prototipe yang dapat dihilirkan bekerjasama dengan dunia industri. Dunia farmasi kini makin berkembang mulai dari obat hingga produk kosmetik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ditemui setelah resmi menerima surat keputusan guru besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, Dr. Insinyur Rohadi MP, mengungkapkan gelar profesor bukan sekedar gelar akademik, tetapi menjadi jabatan yang fungsional, di mana jabatan tertinggi dari seorang dosen adalah profesor. Guru besar menjadi sebuah gelar yang harus dipertanggungjawabkan karena selain mengamalkan kompetensi, guru besar juga harus menjadi teladan dalam semangat, riset, dan pengabdiannya. Hal tersebut terbukti dari tingginya ekspektasi pada guru besar saat ini. Gelar profesor itu bukan gelar akademik, tetapi itu adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional tertinggi seorang dosen itu guru besar. Ini amanah dari masyarakat, bukan saja amanah dari Pak Kepala LLBT, bukan saja amanah dari Pak Rektor, tetapi amanah masyarakat. Bahwa gelar guru besar itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa memberi contoh, bisa sebagai role model. Guru besar itu selain kompetensinya harus diamalkan, tapi juga harus menjadi teladan untuk yang lain. Berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Insinyur Rohadi MP menjelaskan betapa luasnya cakupan dunia teknologi pertanian. Salah satunya mengenai riset tentang bagaimana menghasilkan antioksidan untuk menghindari terjadinya oksidasi sel, yang dapat mengakibatkan sakit jantung, stroke, hipertensi dan lain sebagainya. Maka, dari itu konsumsi pada antioksidan alami lebih ditekankan karena memiliki jangka panjang yang lebih aman meskipun memakan,
waktu lebih lama dalam prosesnya. SK Guru Besar saya di bidang antioksidan alami. Kami adalah bagaimana menghasilkan antioksidan untuk menanggulangi terjadinya oksidasi sel. Antioksidan sintetik itu cepat, murah karena buatan pabrik, efektif, tetapi dampak jangka panjang. Sementara antioksidan alami itu prosesnya panjang, prosesnya lama. Domba dan kambing lokal memiliki genetik yang lebih lama untuk dipanen oleh peternak daging. Hal ini menurut Ronald Utoyo dari Java Farm Indonesia membuat perputaran uang ternak lebih lama dalam menghasilkan keuntungan. Ditemui usai memberikan pelatihan di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Ronald mengaku bahwa hal tersebut berbeda dengan generik domba Australia yang memiliki waktu lebih pendek. Berdasarkan pengalamannya, domba Australia memiliki masa waktu sekitar 7 bulan sehingga peternak dapat memutar uang lebih cepat. Ya, kalau menurut saya setelah saya lihat domba-domba lokal Indonesia itu genetiknya kurang bagus ya kalau dibuat jadi pedaging, dan juga jarak waktu tempuh sampai siap potong itu lama. Jadinya karena genetiknya kurang bagus dan jarak waktunya yang diperlukan untuk siap dipotong itu panjang, itu mengurangi profit gitu. Karena saya dalam sudut pandang bisnis, untuk mencapai profit saya butuh waktu yang cepat. Karena saya butuh turnovernya tinggi kan, buat terima profit di kantong. Australia White bisa mencapai itu. 0 kilo sampai 40 kilo selama 7 bulan paling-paling gitu ya. Jadinya itu profitnya bisa diambil di situ, cepat dalam 7 bulan kita tarik duit gitu kan. Ronald berharap melalui pelatihan di Fakultas Peternakan UP dapat menjadi bekal wawasan baru bagi para peserta dalam menerapkan secara keseharian di kandangnya masing-masing. Universitas Hasanuddin Makassar, bersama Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025, di Inspiring Room, Unhas Hotel, Kampus Unhas Tamalan Rea Makassar. Kegiatan ini menghadirkan Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu. Dr. Ninik Rahayu menekankan pentingnya media kampus untuk mematuhi kode etik jurnalistik yang menekankan pada akurasi, keberimbangan dan tanggung jawab. Untuk itu, kedepannya Dewan Pers akan membantu pihak kampus untuk melahirkan dan mengembangkan jurnalis yang berasal dari dalam kampus. Ya, tentu Dewan Pers memberikan dukungan penuh ya kepada kampus yang ingin memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pers kampus, karena ini bagian dari karya-karya mahasiswa gitu ya yang semasa kuliah salah satunya ingin melakukan kegiatan di bidang pers kampus. Ninik menambahkan jika pihak kampus harus memastikan kesejahteraan insan pers kampus dengan memikirkan mekanisme dan sistem perlindungan bagi media kampus. Dalam sosialisasi berbentuk diskusi tersebut turut menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Judariksawan, SHMH yang juga mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia periode tahun 2013 sampai tahun 2016, serta dosen ilmu komunikasi Unhas, Dr. Alam Febri Soni SSOS MSI, dari Makassar. Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Sebagai bentuk konsistensi UNPAD dalam melestarikan dan memajukan budaya,
Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad, selenggarakan Pidangan Rumawat ke-103 pada hari Sabtu tanggal 18 Januari di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Kali ini PDPBS Unpad menghadirkan wayang ajen dalam bentuk pameran, demonstrasi, karnaval, tari kreasi Nusantara, serta kolaborasi wayang. Konsep wayang ajen sendiri merupakan pengembangan wayang golek yang digabungkan dengan ide kreatif serta lebih modern dalam penyampaiannya. Ketua Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad Profesor Ganjar Kurnia menyebut, hadirnya pagelaran wayang ini dimaksudkan untuk memperkenalkan seni wayang kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dan bisa menumbuhkan cinta kepada seni wayang itu sendiri. Profesor Ganjar juga berharap melalui pertunjukan ini, masyarakat bisa lebih mencintai kesenian yang dimiliki. Saya kira kita kan memang variatif, apa aja gitu. Ya, memang pada hari ini kita memang wayang, dan ini adalah wayangnya bentuknya wayang modern. Terutama kemarin kan hari kemarin ditujukan untuk anak-anak sekolah, ya, dengan anak-anak sekolah itu kemarin mungkin hampir 1.000 lah yang datang nonton ke sini. Nah, mereka diperkenalkan dengan wayang ini sebagai pintu masuk. Dengan cara yang demikian mudah-mudahan ke depan mereka akan menyenangi seni wayang ini. Dan kita tahu juga bahwa wayang ini bisa dimainkan secara modern juga. Jadi nanti kita bisa lihat. Bukan seperti wayang-wayang biasa, tetapi dengan menggunakan media, dengan menggunakan video, dengan segala macam. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi wayang itu kan tidak diartikan sebagai stagnan, tetapi kita lihat perkembangannya terus-menerus. Ya, mudah-mudahan mereka lebih mencintai lagi kesenian. Kami kan hanya tugasnya memperkenalkan, kemudian dengan cara yang demikian, ke depan diharapkan mereka lebih mencintai lagi kesenian yang kita miliki. Terdapat berbagai wayang yang berkolaborasi dalam pagelaran kali ini, seperti wayang kancil, wayang pantun, wayang suket, wayang klitik, serta wayang tina plastik. Sebanyak 50 seniman tampil dalam pidangan Rumawat kali ini. Adapun lakon yang dipentaskan ialah Tembang Perkasa Ksatria Amarta, karya Ki Dalang Wawan Ajen. Lakon tersebut mengandung pesan bahwa keberanian, keadilan, kesucian jiwa, persatuan dan ketulusan adalah kunci menuju keberkahan hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Aras Arafani Khairunisa Rahmatika melaporkan untuk UBTV. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar bincang budaya yang dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon. Kegiatan ini digelar Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025, di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Unhas, tokoh budaya dan juga mahasiswa, yang membahas tema pemertahanan kebudayaan dalam era globalisasi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan jika budaya lokal Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan budaya Indonesia di tingkat global. Sementara itu Menteri Fadly Zon menyebutkan jika di antara puluhan negara yang telah dikunjunginya, belum ada yang mengalahkan Indonesia dari segi budaya. Sebab saat ini di Indonesia terdapat 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, beragam adat istiadat dan tradisi lokal yang khas. Indonesia juga kini memiliki 16 warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO seperti keris, wayang, batik, angklung, kebaya dan lain-lainnya. Juga terdapat warisan budaya di Sulawesi Selatan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi yakni Taman Arkeologi Leang-Leang. Taman Arkeologi Leang-Leang ini baru saja diresmikan menjadi Taman Arkeologi dan Pusat Informasi Gambar Prasejarah oleh Fadly Zon pada Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025 lalu. Kemarin saya melihat beberapa jejak peradaban yang sangat-sangat penting seperti di Taman Arkeologi Leang-Leang
dan juga Leang Karampuang yang menjadi sekarang situs menurut penelitian arkeologis yang tertua dengan proses uranium series itu. Jadi cukup tinggi akurasinya, dan ini tentu membutuhkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan gitu ya. Fadli Zon menambahkan, kemajuan kebudayaan memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dari perguruan